Bagaimana aku lulus menjadi sipir penjara atau Polsuspas? Berapa sih aku bayarnya untuk lulus menjadi Polsuspas? Berapa uang yang akan kukeluarkan agar aku lulus menjadi Polsuspas? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Di video kali ini akan kujelaskan pengalaman pribadi aku sendiri menjadi ASN atau PNS di Kementerian Hukum dan HAM, atau bisa disebut adalah sipir penjara atau Polsuspas seperti itu. Bagaimana aku lulus menjadi sipir penjara atau Polsuspas? Berapa sih aku bayarnya untuk lulus menjadi Polsuspas? Berapa uang yang akan kukeluarkan agar aku lulus menjadi Polsuspas seperti itu? Di sini akan kujelaskan semuanya, berapa sih aku bayarnya. Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Oke guys, di sini akan kujelaskan pengalaman pribadi aku sendiri untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Dan berapa sih uang yang akan kukeluarkan untuk lulus CPNS ini? Berapa aku bayarnya untuk lulus menjadi sipir penjara ini? Sebelumnya aku sedikit bercerita. Aku lulus ini, banyak orang bertanya-tanya tentang berapa sih bang bayarnya untuk lulus itu? Berapa sih kak bayarnya untuk lulus menjadi sipir penjara? Dan bahkan mungkin banyak teman-teman kita, yaitu sipir penjara atau bahkan ASN sendiri atau PNS di kementerian lain, ditanya seperti itu, bayar berapa untuk lulus CPNS seperti itu, dan atau ditanya ada orang dalam atau tidak seperti itu. Bagaimana cara lulusnya, apa pakai orang dalam atau tidak seperti itu. Banyak sekali pertanyaan itu yang sering ditanyakan ketika kita lulus menjadi ASN atau PNS di kementerian seperti itu, atau di instansi lain seperti itu. Di sini aku juga sering ditanya seperti itu. Banyak yang bertanya, yang mendm aku. Di sini aku lulus sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM. Banyak yang bertanya, bayar berapa bang untuk lulus sebagai sipir penjara? Kan pada umumnya orang-orang menilai ASN itu masuk menjadi seorang ASN atau PNS itu banyak KKN yang seperti itu, banyak bayarnya untuk lulus seperti itu. Sebenarnya aku kesal ditanya seperti itu, aku bayar berapa untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM ini. Mungkin teman-teman yang lain yang ASN atau PNS lain yang ditanya seperti itu juga kemungkinan kesal, tapi itu sudah wajar karena di masyarakat terkenal menjadi seorang ASN atau PNS itu untuk agar lulus menjadi ASN atau PNS itu membutuhkan uang yang banyak untuk lulus seperti itu. Di sini aku sedikit membuka pandangan masyarakat atau pandangan teman-teman yang ingin mencoba untuk tes CPNS, apakah bayar atau tidak seperti itu. Di sini aku sedikit cerita agar teman-teman yang ikut tes atau masyarakat biar tahu. Di sini sedikit aku cerita tentang pengalaman pribadi aku untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum aku lulus, sebelum aku tes dan sebelum aku mendaftar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, aku sudah bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan swasta seperti itu sebagai staf produksi. Dan aku jujur, untuk aku tes CPNS ini, aku disuruh orang tuaku untuk mengikuti CPNS ini, padahal aku lagi bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta seperti itu. Dan terpaksa aku mendaftar. Aku sebelumnya juga tidak ada minat seperti itu untuk menjadi penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, sebenarnya seperti itu. Dan itu orang tua aku menyuruh untuk mencoba untuk daftar, dan aku pulang dan aku mengikuti kata orang tua aku, dan aku mencoba untuk mendaftar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Kenapa aku nggak daftar di daerah Jakarta seperti itu? Karena orang tua aku menyuruh pulang kampung untuk mencoba di daerah asal, karena menganggap orang tua aku karena di daerah asal ini
kemungkinan diterima lebih besar, katanya seperti itu. Dan aku akhirnya keluar dari pekerjaan aku dan pulang kampung untuk mendaftar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2017 aku mendaftar, itu kira-kira bulan Agustus aku mendaftar, karena tahun 2017 pendaftaran secara online dan pembukaannya dan transparan secara online secara global seperti itu, dan sistem tesnya juga secara online seperti itu. Aku mendaftar di tahun 2017 ini di Kementerian Hukum dan HAM, dan aku juga tidak ada pekerjaan lain selain itu. Aku juga menjadi ojek online seperti itu. Selagi aku mendaftar dan tes, aku tetap bekerja sebagai ojek online seperti itu. Dan aku juga tidak begitu belajar karena aku tidak fokus, karena aku mencari uang di ojek online seperti itu. Dan aku sedikit hanya belajar di internet saja seperti itu. Tidak ada YouTube yang membahas tentang CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, bahkan di CPNS lain seperti itu. Aku belajar di postingan blog-blog orang yang share pengalamannya untuk tes, trik-triknya seperti itu. Dan aku mengikuti tes pertama itu adalah administrasi. Aku lulus administrasi, dan mengikuti tes kedua, yaitu tes kedua tinggi badan dan pemberkasan syarat-syarat pertama kita. Alhamdulillah tinggi aku mencukupi syaratnya seperti itu, udah melebihi syarat di Kementerian Hukum dan HAM. Aku lulus tinggi badan dan syarat pemberkasan seperti itu. Dan akhirnya aku melanjutkan tes pertama, yaitu SKD. Alhamdulillah aku lulus dan mengikuti tes selanjutnya, yaitu SKB. SKB ini diambil 3 kali formasi dari kuota yang dibutuhkan. Jadi waktu aku itu pendaftaran pertama, seluruh pendaftaran di 42.000 orang seperti itu. Ketika lulus administrasi adalah 22.000 orang, dan ketika lulus tinggi badan pemberkasan yang akan lanjut ke SKD, yaitu 14.000 orang yang lanjut SKB. Dan yang lanjut ke SKB tadi adalah 1.000 orang. Jadi yang 1.000 orang ini memperebutkan 200 formasi di Kementerian Hukum dan HAM di Kanwil aku seperti itu. Dan aku juga tidak menyangka untuk lanjut ke SKB seperti itu, karena nilai aku rendah seperti itu. Dan akhirnya aku lihat teman aku mengatakan aku lanjut ke SKB. Aku akhirnya tes, akhirnya aku mulai latihan seperti itu. Mendadak saja setelah SKD aku tetap bekerja sebagai ojek online seperti itu. Dan aku tidak latihan ketika udah pengumuman tes SKB. Pengumuman itu sekitar 3 minggu setelah SKD ada pengumumannya, dan seminggu setelah pengumuman itu akan mengadakan tes SKB seperti itu. Jadi aku tidak ada persiapan sama sekali untuk SKB. Di SKB ini aku persiapannya hanya seminggu atau 2 minggu seperti itu. Persiapannya aku hanya latihan biasa aja, lari, pull up, push up, sit up seperti itu. Dan aku tes, waktu itu tes, alhamdulillah aku lumayan fisik aku daripada yang lain seperti itu. Kemungkinan aku masuk dari 200 orang gitu. Dan aku lanjut ke tes WPFK, pengamatan fisik dan wawancara, karena pengamatan fisik mengecek tato dan tindik. Karena aku tidak ada tato dan tindik, aku aman di pengamatan fisik dan lanjut ke wawancara. Wawancara aku juga alhamdulillah bisa melewatinya dengan baik. Setelah itu, alhamdulillah setelah pengumuman akhir, aku dinyatakan masuk dari kuota formasi yang dibutuhkan di Kanwil aku, dan aku lulus menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Itu sedikit cerita tentang tes aku. Di sini aku bayar berapa sih untuk tes? Aku untuk tes di Kementerian Hukum dan HAM tidak sama sekali, tidak ada mengeluarkan uang seperti itu, kecuali yang aku keluarkan adalah fotokopi. Seperti dulu ada mengirim berkas yang berkas lamaran kita fotokopi dan materai. Itu saja aku mengeluarkan uang. Dan selebihnya aku mengeluarkan uang adalah SKCK. SKCK aku membayar 10.000 untuk itu. Aku mengeluarkan uang 10.000 untuk membuat SKCK. Dan selebihnya aku membayar untuk tes ini adalah
surat kesehatan narkoba dan surat kesehatan berbadan sehat. Itu sedikit banyak aku mengeluarkan uang sekitar 200.000 untuk tes narkoba dan kesehatan seperti itu. Itulah uang yang akan keluarkan untuk tes di Kementerian Hukum dan HAM ini, dan aku lulus menjadi seorang PNS di Kementerian Hukum dan HAM ini. Bayar berapa, sogok berapa orang itu? Aku kalau di sini aku katakan aku tidak sama sekali mengeluarkan uang untuk lulus CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk lulus. Karena aku juga tidak ada kenal sama orang dalam seperti itu. Keluarga aku juga tidak ada kenal sama orang-orang dalam, bahkan orang-orang kanwil seperti itu tidak sama sekali kenal sama orang-orang Kementerian Hukum dan HAM. Dan bagaimana aku bisa lulus seperti itu? Bagaimana aku bisa membayar orang, sedangkan keluarga aku, bahkan aku sendiri tidak kenal sama orang dalam? Dan kalau seandainya aku bayar, kenapa enggak semua keluarga aku, saudara-saudaraku, banyak saudaraku yang masih mencari pekerjaan seperti itu, kenapa enggak semuanya bayar dan lulus seperti itu? Kenapa harus aku sendiri aja? Bahkan banyak saudaraku, kakakku, adikku yang bisa masuk untuk bayar seperti itu. Kenapa nggak dibayar semuanya seperti itu agar lulus menjadi PNS? Karena aku itu tidak bayar sama sekali, dan aku lulus murni seperti itu. Dan pada saat kita akan pembukaan CPNS, Kementerian Hukum dan HAM ini adalah pertama kali pembukaan CPNS secara global se-Indonesia, membuka secara serentak CPNS Kementerian Hukum dan HAM, dan sudah lama Kementerian Hukum dan HAM tidak membuka CPNS secara global, transparan seperti itu. Di tahun 2017 sangat-sangat transparan, dan ini sudah dijamin oleh Menteri Hukum dan HAM, dan Presiden mengatakan kalianlah lulusan terbaik dan putra-putri Indonesia terbaik yang lulus menjadi CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Karena Kementerian Hukum dan HAM ini adalah pembukaannya sangat transparan. Dari pengumuman pendaftaran pertama sangat transparan, diumumkan melalui website resmi BKN, bahkan website resmi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, dan pengumuman hasil SKD, SKB seperti itu sangat-sangat transparan sekali. Bahkan hari itu bisa kita tahu lulus atau tidaknya, bahkan bisa kita tahu nilai kita, dan nilai teman kita juga tahu, dan bahkan kita juga bisa menghitung sendiri nilai kita dan nilai-nilai teman kita, dan kita bisa menghitung sendiri ranking berapa kita seperti itu, ranking berapa teman-teman kita seperti itu. Inilah sangat-sangat transparan di CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Dan CPNS Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebagai pedoman untuk kementerian-kementerian lain. Setelah itu ada pembukaan lagi di kementerian-kementerian lain, yaitu Presiden kita sudah mengatakan bahwa CPNS Kementerian Hukum dan HAM ini sebagai pedoman untuk kementerian lain pembukaan CPNS seperti itu. Jadi pandangan masyarakat atau pandangan kalian yang takut, yang lagi mengikuti tes, takut CPNS ini tidak murni seperti itu, kalian jangan takut seperti itu, karena aku alami sendiri. Bahkan teman-teman aku sendiri, aku tanya semuanya, mengalami ini adalah murni lulus seperti itu. Tidak ada sama sekali orang dalam, tidak ada sama sekali sogokan seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang biasa, bahkan tidak kenal sama sekali, orang tuanya petani, bahkan tinggalnya di pedalaman seperti itu, bisa lulus CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Teman-teman yang mengikuti tes CPNS jangan takut kalah saing sama orang dalam seperti itu, karena aku yakin CPNS tahun ini, bahkan tahun-tahun dari mulai tahun 2017, aku yakin itu adalah murni. Jadi kalian harus yakin kalian bisa lolos dengan kemampuan kalian sendiri. Intinya adalah aku atau ASN atau teman-teman aku di Kementerian Hukum dan HAM tidak ada bayar sekali untuk lulus CPNS seperti itu. Kalau kalian kenal sama teman atau kakak tingkat kalian atau abang-abang kalian yang sebagai ASN atau PNS di Kementerian Hukum dan HAM, kalian bisa bertanya langsung apakah
dia bayar atau apakah mereka bayar untuk lulus seperti itu. Sampai di sini saja tentang pengalaman aku tes dan pengalaman aku apakah aku bayar atau tidak. Sudah aku bilang tadi, aku tidak bayar sama sekali untuk lulus. Maka dari itu kalian yang lagi mengikuti tes, kalian tidak usah takut, kalian tetap semangat latihannya dan mengikuti tesnya seperti itu. Sampai di sini saja, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga video ini menambah semangat kalian untuk mengikuti tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Dan bantu aku juga untuk like video ini, komen, share ke teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan kalian, komen aja di bawah ini agar nanti aku jawab komentar kalian seperti itu. Selalu aku menghargai komentar kalian, kritikan kalian atau saran kalian seperti itu. Aku Randy Latukonsina. Sampai jumpa.